Tidak ada orang suka orang sombong, Pak. Apa sebabnya orang sombong? Satu, pangkat. Polisi, tentara, Polres, Wakapolres, Dandim, yang kau sombong, bos. Kenapa? Ada masa pensiunmu. Begitu kau pensiun, suka tidak suka, mari tongkat komando, kasih orang lain, bos. Kau polisi mau sombong, pensiun kau masuk jadi rakyat biasa, hilang kau punya pangkat, kau pakai lagi pangkatmu, nak bilang kau orang gila. Betul? Betul? Maka polisi jangan sombong, jangan menghina rakyat, jangan melecehkan rakyat. Polisi jangan sombong, jabatan ada batasnya. Polisi saja tidak boleh sombong, apalagi kamu yang pengangguran. Polisi saja penegak hukum tidak boleh sombong, apalagi kalian rakyat biasa. Apalagi menyebabkan orang sombong, Pak, dan bisa memecah persaudaraan. Itu kalau Bapak punya polisi kan petantang petenteng, meremehkan rakyat, marah rakyat, berkelahi orang, Pak, ribut. Apalagi yang menyebabkan orang sombong? Ilmu, naik pangkat, naik gelar, gelar, banyak gelarnya. Sombong, jangan sombong gara-gara ilmu. Kenapa? Allah cabut ilmumu, nak kasih pikun kok. Ada obatnya pikun? Sampai sekarang tidak ada obatnya pikun. Ada orang banyak sekali gelarnya, Pak, tinggi sekolahnya. Begitu mulai tua, diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau kau mau mengajar di kampus kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir 2 minggu kau tidak pernah lagi cium saya. Langsung dia bilang suaminya, astagfirullah. Berarti siapa saya cium selama 2 minggu? Ternyata pembantunya. Jangan sombong. Kalau Allah marah nak kasih pikun kok. Tidak bisa kau bedakan mana istri mana pembantu. Jangan juga modus. Mentang-mentang sudah dengar ceramah begini, pura-pura pikun. Didapat di kamar sama pembantunya, didapat sama anaknya. Kukira mamamu nak. Siapa yang peluang punya sombong dengan ilmu? Salah satu diantaranya ustaz. Ada ustaz sombong? Banyak. Mana ciri-cirinya? Waktu belum terkenal, baru ku miss call, nak telepon balik, mak. Sekalinya sudah terkenal, saya telepon pagi tidak diangkat, siang tidak diangkat, sore belum diangkat, malam diangkat, baru dia bilang, siapa ya? Ada di nama aku di situ, HP-mu. Jangan sombong gara-gara ilmu. Dakwah sombong. Adakah pendakwah sombong? Ada yang suka memaki-maki dan tidak mau menghargai perbedaan pendapat. Banyak itu ustadz, bukan sebenarnya ustadz, cuma jago pidato. Itu pun belajar agama melalui YouTube. Baru 1 menit habis kuotanya. Akhirnya apa? Dia paham agama setengah-setengah. Ada banyak ustadz sekarang, Pak, yang mulai bikin bingung masyarakat. Semua masuk neraka, Pak. Bikin ceramah judulnya 140 kesalahan orang yang salat. Banyaknya itu. Nah rukunnya saja sholat cuma 13. Coba. Kesalahan-kesalahan orang yang berjamaah. Kenapa orang berjamaah kau salahkan? Kenapa bukan orang yang tidak sholat kau salahkan? Ada juga penceramah begitu. Neraka saja dicerita. Dibanting, dilipat, ditusuk pantatmu. Itu saja ceramahnya, Pak. Bid'ah saja. Bid'ah masuk neraka. Nenekmu punya neraka. Nabi saja dakwah luar biasa. Datang orang, ya Rasulullah, saya melanggar. Apa pelanggaranmu? Saya berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Nabi bilang, wah, besar dosamu, bos. Maka kau puasa 60 hari berturut-turut. Berapa ya Rasul? 60 hari. Ya Rasulullah, 30 hari saja saya kecolongan. Apalagi 60 hari, tidak mampu ya Rasul. Kalau begitu kau kasih makan fakir miskin 60 di kampungmu. Berapa ya Rasul? 60. Ya saya orang miskin ya Rasul. Dalam hati Nabi, ini sudah miskin melanggar lagi. Kata Nabi, kalau begitu, sudah, kau bawa ini kurma, bawa kau di kampungmu ini, kasih cari orang miskin. Ya Rasulullah, saya paling miskin di kampungku. Ini juga paling miskin lagi begini. Apa Nabi marah? Tidak. Nabi bilang, ya sudah, kau makan sendiri itu kurmamu. Coba.
Ini ada penceramah Pak, neraka aja nak cerita. Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, taksiyah bid'ah, halal bihalal bid'ah. Kenapa? Tidak ada pada zaman Nabi. Maka apa yang tidak ada pada zaman Nabi, bid'ah, sesat, masuk neraka. Kalau gara-gara bid'ah tidak pernah dilakukan oleh Nabi, maka tolong Anda ceramah jangan pakai mic. Kenapa? Tidak ada mic pada zaman Nabi. Maka silakan kau ceramah tidak pakai mic. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengucapkan puji syukur. Iya toh? Maka yang baik penceramah, kalau berbeda pendapat, kemukakan semua pendapat ahli mazhab. Sudah itu silahkan jamaah yang memilih. Berbeda pendapat dalam Islam itu hal yang lumrah. Berbeda pendapat dalam Islam itu rahmah. Yang menjadi masalah kalau Anda tidak mau menerima perbedaan pendapat dan menyalahkan pendapat orang. Itu salah. Bagaimana kunut? Boleh. Tidak kunut? Boleh. Kunut boleh, tidak kunut boleh. Jadi yang mana yang salah? Yang tidak sembahyang subuh. Jelas itu, bos. Ya, jelas. Jangan sombong gara-gara ilmu. Apalagi yang kasih sombong orang. Ada pangkat jabatan, anggota DPR, bupati. Jangan kau sombong, bos. Kau jadi bupati karena dipilih oleh rakyat. Tidak ada pilih kok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Anggota DPR, jangan kau sombong. Kau jadi duduk anggota DPR karena ada rakyat memilihmu. Anggota DPR kalau mau dipilih kayak pengemis, tolong bang, kasihan saya. Kalau bukan kau, mati saya, di malu saya. Tolong kasihan, tolong bang, idik mati ko si idik, mandi ko dek gagai idik mati kak kasihan. Tolong saya. Waktunya mau dipilih kayak pengemis, sekali jadi anggota DPRD kayak raja, susah ditemui. Sibuk saya, di reject kita punya telepon. Masya Allah. Jangan sombong, lambat loading itu. Apalagi yang membuat orang sombong? Apa? Harta. Jangan sombong gara-gara harta. Allah tidak larang kamu kaya. Allah tidak larang kamu banyak duit. Tapi Allah larang kalau engkau meremehkan orang miskin. Ya. Jangan sombong gara-gara kaya. Allah marah. Nah tegur ki seperti tsunami di Palu, gempa di Donggala. Sekejap tidak sampai 5 menit miskin. Coba. Ya, jangan sombong gara-gara harta. Kalau Allah marah, banyak duitmu, kasih bangkrut. Oke, masih banyak duit, masih banyak duitnya. Tapi kalau Allah marah, apa? Nah, kasih penyakit dalam diri kita sehingga banyak duit tidak ada bisa dia makan. Banyak orang kaya itu berhadapan meja makan, bukan makanan nak pikir apa? Penyakit, asam urat, kolesterol, lalu tidak ada bisa kumakan. Duitnya 7 miliar tapi dilarang makan nasi. Apa enaknya? Dilarang makan nasi, dilarang makan garam, dilarang makan gula, dilarang makan pecin, dilarang makan daging, dilarang makan, semua dilarang. Apa yang bisa makan? Ubi rebus. 7 miliar uangnya di ubi bisa makan. Cilaka ngana. Nah, begitu dia ke dokter, apa dia bilang dokter? Bapak selama aktif tidak pernah kena matahari. Mulai besok bapak harus kena jemur matahari. Mulai jam 7:30 sampai jam 10 bapak keliling di kompleks. Jangan pakai baju ya. Nah, bapak pakai celana pendek, jangan pakai sendal. Kelilinglah dia di kompleks dari 7:30 sampai jam 10 tidak pakai baju, pakai celana pendek, tidak pakai sendal. Apa bedanya sama gembel? Itu. Makanya jangan sombong gara-gara harta. Apalagi yang membuat biasa orang sombong karena popularitas, kaya, cantik. Ibu-ibu jangan cantik. Kenapa? Cantik ada batasnya. 17 tahun sweet 17, cantik memang menggoda. Setiap kau tersenyum satu kampung terpesona. 17 tahun, tapi balik itu angka 17. 71. Masih cantik kok. Senyum lari cucumu. Dikira mau digigit. Berhenti sombong. Allah tidak mencintai orang yang sombong. Allah melaknat orang-orang yang sombong. Kenapa? Sombong itu pakaian Allah, tidak boleh kalian pakai. Kenapa? Itulah sebabnya Asmaul Husna yang kita baca tadi, satu dari 99 nama Allah ada disebut Al-Mutakabbir. Apa itu? Yang maha kaya, yang maha sombong. Kenapa Al-Mutakabbir? Maha sombong. Kenapa Allah maha sombong? Karena memang hanya Allah yang tak terbatas. Apa yang disombongkan kita, Pak? Di atas langit ada langit. Bapak kaya, masih ada lebih kaya dari bapak.
Maka Allah dalam hadis qudsi Allah jelaskan, ada 3 temannya setan di dunia. 3 temannya setan, Pak. Saya ulang, temannya setan di dunia. Satu diantaranya kata Nabi, ganiyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya harta, hartawan sombong, temannya setan. Kaya pangkat, pejabat sombong, temannya setan. Kaya ilmu, ilmuwan, temannya setan kalau dia sombong. Kaya mukanya cantik rupawan, sombong, temannya setan. Tapi meskipun dia temannya setan, orang masih memaklumi. Kalau dia kaya, jabatannya tinggi, selebriti, cantik, orang masih bilang, iya tahu, wajarlah dia sombong. Dia kaya, ada pangkatnya, populer, cantik. Meskipun dia temannya setan, tapi memang ada jalannya dia sombong. Tapi kalau sudah jelek, pengangguran, tidak terkenal, hitam, bau mulutnya, busa-busa kalipahnya, sombong lagi. Bukan mahkotamannya setan, tapi kau sudah jadi setan cilaka. Ada sombong di sini? Ada. Sombong menyebabkan putus persaudaraan karena Anda meremehkan orang lain. Begitu Anda meremehkan orang lain, maka Anda orang tersinggung dan bisa